dengan lembaga Basnas. Loyalitas kan sama juga. Kenapa Anda menggunakan istilah ini bukan istilah loyalitas atau misalnya istilah-istilah yang memang sudah populer, sudah kenal ya. Tulisan yang baik ya, apalagi tulisan ilmiah itu bukan berarti yang sulit dicerna oleh pembaca, justru semakin mudah dipahami itu semakin bagus ya. Tidak menggunakan istilah-istilah teknis yang terkadang tidak dipahami oleh pembaca. Kenapa kamu tidak menggunakan istilah yang lain? Misalnya loyalitas, itu kan sama saja model pengelolaan muzaki untuk menguatkan loyalitas pada penyaluran zakat. Apa? Kamu jelaskan atau tidak indikator-indikator engagement itu apa? Kemudian definisinya. Karena saya lihat definisinya juga sangat-sangat dangkal ya di sini ya. Di halaman 28 itu. Ya hanya sekedar menyampaikan tadi itu strategi membangun hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan dan komitmen. Tapi Anda tidak menyebutkan tentang apa saja ciri-ciri ataupun indikator tentang komitmen itu. Ya, ini tidak ada. Ya. Jadi habis itu langsung ke yang lain, ke subjudul yang lain. Ya, sementara juga diisi sudah kamu jelaskan atau tidak? Ya. Tentang apa itu, karena judul kamu itu kan engagement itu menjadi kata kunci ya. Ada nggak di bab 4-nya itu? Justru kamu bicara tentang model pengelolaan muzaki dalam perspektif manajemen dakwah, perencanaan dan perumusan pembinaan muzaki, tidak bicara tentang bagaimana penguatan engagement itu ya. Itu justru tidak terlihat gitu loh ya. Maksud saya bahwa karena kamu menggunakan istilah ini ya, maka istilah ini diperkuat ya, dikaji lebih dalam, baik itu di bab 3 terutama di bab 4 ya. Bab 3 mungkin sebagai pengantar ya. Nah, nanti bab 4-nya itu ya. Nah, ini di nomor 53 ini konsep engagement muzaki dalam. Nah, itu coba dielaborasi ya lebih ini, karena kamu cuman B kemudian engagement muzaki dalam penyaluran, habis itu malah dimensi kognitif, apalagi ini dimensi emosional. Nah, di sini maksud saya kamu ada penjelasan ya? Oke, sudah ada berarti. Nah, ini juga ada Pak, ada ini yang saya inginkan itu ada. Jadi di halaman 53 ya. Nah, coba kamu jelaskan halaman 53 ke atas itu. Apa yang maksud dimensi kognitif, kemudian dimensi emosional ya. Kemudian ada lagi apalagi itu. Nah, tadi belum kamu jelaskan dimensi partisipatif. Ada 3 konsep engagement itu. Apa coba? Bisa kamu jelaskan? Yang pertama itu adalah kognitif apa? Ya, kemudian emosional apa dan partisipatif apa? Coba. Yang 3 itu. Sudah kamu paparkan, cuman saya ingin lebih memperdalam karena ini kunci daripada judul kamu, kata kunci judul kamu. Dimensi kognitif itu memberikan pemahaman dan transparan kepada muzaki mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat. Sedangkan dimensi emosional itu membangun komunikasi yang humanis serta pelayanan yang responsif kepada muzaki. Terus yaitu dimensi partisipatif, yaitu melibatkan muzaki dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap program-program zakat. Unsur kognitifnya apa di sini? Yang pertama itu dimensi kognitif.
apa di sini yang kamu tangkap itu? Karena saya lihat kok malah di sini pendekatan manajerial dan yang terstruktur. Ini bukan kognitif ya. Menurut hasil wawancara itu, dengan kepala bagian menjelaskan bahwa strategi penguatan engagement Muzaki dilakukan melalui pendekatan manajerial yang terstruktur. Apa itu kognitif ya? Kamu tahu makna kognitif nggak? Apa itu arti kognitif? Karena kamu itu wawancara, dari hasil-hasil wawancara itu berbeda-beda, itu dimasukkan semua ke sini. Bagian kognitif itu secara spesifik apa? Itu enggak, di sini kesana kemari. Hasil wawancara dari ini beda lagi, nanti ke sono beda lagi. Sehingga yang saya inginkan misalnya kognitif itu apa, ya, secara konkret ya, dan detail itu tidak terlihat. Ya. Seharusnya ketika kamu ingin menjelaskan ini dimensi kognitif ya, itu ya di situ saja spesifik, jangan menengok kemana-mana, karena ini kamu wawancara beberapa orang beda-beda hasilnya ya. Terus di bagian ini juga sama, di emosional ya, karena kamu wawancaranya kelihatannya mungkin bisa jadi ya draft yang diwawancara itu tidak mengarah ke sini ya, tidak mengarah. Nah makanya nanti tolong direvisinya, saya minta ya, revisi ini di 3 ini, karena ini judul kamu itu sanah yang paling utama, ini coba dirapikan ya, hal-hal yang berkaitan dengan kognitif, emosional dan partisipatif saja yang disatukan di wawancara itu, kemudian jelaskan apa sih ya secara konkret dan detail itu ya. Oke, itu saja dari saya, silakan Pak Yasir. Ini karena Pak Yasir mau jalan, jadi kamu beruntung di berdua ini. Jadi kita nggak lama-lama. Oke. Baik, Rangga, saya terganggu dengan dengan kata yang dijudul dengan model ya. Apa yang dimaksud dengan model di sini, Rangga? Atau diarahkan kemana nih dengan menggunakan kata model ini? Model itu Pak, kayak model Muzaki, bertujuan ke Muzaki. Ya, maksud model apa? Model Muzaki itu apa definisinya? Kamu juga akan menjelaskan definisi tentang model itu. Karena sependek pengetahuan saya, kalau misalnya ada sebuah judul, ada kata modelnya, itu kan kita berarti menawarkan sesuatu yang baru atau model yang baru, atau paling tidak mengembangkan model yang baru itu. Artinya tidak ada kesesuaian juga dengan hasilnya tadi. Di judul berbicara tentang model, tapi hasilnya lebih banyak tentang strategi komunikasi, strategi ini. Makanya di sini saya ubah kata model karena menyesuaikan dengan hasil kamu ini, saya ubah dengan kata strategi. Judulnya dari strategi. Iya. Ya saya juga sepakat. Karena kalau judulnya model, itu paling tidak kita harus menggunakan metodologi R&B, menciptakan model yang baru atau mengembangkan. Nah ini kan kamu studi kasus ya, kualitatif, katanya mengamati fenomena, mengamati realitas di Basnas, bagaimana mereka distribusi infak sedekah segala macam kan, bukan kemudian menciptakan model yang baru kan ya. Makanya judul yang lebih tepat karena isinya banyak berkaitan dengan strategi, maka saya ubah supaya kemudian lebih sinkron antara judul dengan isi gitu. Nah di isi juga nih Rangga, di hasil ya dan pembahasan itu tidak menjawab sama sekali 3 dari rumusan masalah itu. Mungkin menjawab tapi tidak sistematis ya, sehingga kemudian membuat kita bingung gitu. Misalnya saja nih di A ya, bagaimana model pengelolaan Muzaki menguatkan adjustment pada penyaluran JIS misalnya. Tapi di hasil A, model pengelolaan dalam perspektif manajemen dakwah. Nah, itu kan loncatnya jauh, Rangga ya.
Misalnya yang kedua juga bagaimana bagaimana mengimplementasikan model pengolahan. Tapi jawabannya juga tidak sesuai dengan itu konsep engagement gitu. Harusnya lebih sinkron lah dengan pertanyaan dan juga dengan hasil seperti apa gitu supaya kemudian tidak membingungkan gitu. Nah, saya minta juga ini juga Intan tadi saya kelupaan di bab 4 itu harus dipisahkan antara hasil dan pembahasan. Ya, jangan digabung begini. Kalau digabung begini jatuhnya dangkal sekali. Jadi dalam bab 4 itu ada 2 bab, ada bab hasil dan juga ada bab pembahasan. Hasil berbicara tentang temuan, kalau pembahasan ya berbicara tentang makna daripada temuan itu seperti apa, dikaitkan dengan teori dan segala macam. Nah, itu supaya skripsi ini jauh lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Pak.